Shalom, selamat hari Sabat buat kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita mau mengasingkan diri sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, rangkuman sekolah Sabat sepanjang minggu yang baru saja berlalu. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih oleh karena Tuhan memberkati kami sepanjang minggu. Dan saat ini kami tiba di hari Sabat-Mu yang kudus. Kami rindu untuk mengulangi kembali nasihat firman Tuhan yang kami sudah diskusikan di rumah kami secara pribadi sepanjang satu minggu yang sudah berlalu. Urapi kami dengan kasih-Mu, biarlah pengertian yang datang dari Tuhan saja yang menjadi bahagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada satu minggu ini kita baru saja melewati hari-hari yang penuh dengan berkat. Kenapa? Karena sekalipun masa pandemi yang semakin tinggi merenggut jiwa, namun Tuhan masih memelihara kita sebagai anak-anak-Nya. Pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang satu minggu adalah membagikan kisah tentang Yesus. Dan ini sangat menarik saudara. Oleh kenapa? Karena tidak ada yang paling berharga dalam hidup ini yang kita miliki, yang dapat memberikan kepada kita jaminan maupun keselamatan, bahkan pengampunan dan apa saja yang kita butuhkan, kecuali di dalam Yesus Kristus. Dan ayat hafalan kita dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, firman Tuhan katakan, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saya secara pribadi, saudaraku, sering merenungkan mengapa begitu banyak manusia di atas dunia ini sekalipun menerima Alkitab sebagai firman Tuhan, namun begitu banyak yang tidak mentaati apa yang tertulis di dalamnya. Bahkan yang lebih hebat lagi, ada banyak orang yang terang-terangan walaupun mengaku sebagai orang Kristen, tetapi tidak mengakui Yesus itu sepenuhnya Allah 100% dan secara manusia waktu di dunia ini 100%. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini mungkin jadi pelajaran penting bagi kita. Saya beruntung dan saudara juga saya yakin beruntung oleh karena kita memiliki satu keyakinan yang sama di dalam Tuhan, lalu kita diberikan makanan rohani yang sama sedunia dengan belajar renungan pagi, lalu pada malam hari dengan pelajaran sekolah Sabat ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tadi ayat inti kita, ayat hafalan kita, semua ini kutuliskan supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan itulah alasan mengapa banyak sekarang ini, bahkan sepanjang zaman, ada usaha untuk menyangkal Yesus, ada usaha untuk menyepelekan Yesus, ada usaha untuk membelakangkan Yesus dalam kehidupan ini, bahkan melenyapkan ingatan tentang Yesus di dalam diri manusia. Kenapa? Ya, kita sudah tahu bersama, tidak ada jalan satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia di bawah kolong langit ini kecuali di dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harusnya sangat-sangat bersyukur. Kita harusnya sangat-sangat bergembira, berbahagia karena memiliki Yesus dalam hidup kita. Itulah sebabnya kenapa tadi judul pelajaran sekolah Sabat kita membagikan kisah tentang Yesus. Betapa penting ini dalam hidup kita, betapa penting ini bagi dunia, betapa penting ini secara individu
setiap orang di atas dunia ini untuk mengetahuinya. Bersaksi adalah membagikan apa yang kita ketahui tentang Yesus. Bersaksi adalah untuk membuat orang lain mengerti, ya, dan berarti Yesus itu dalam hidup mereka. Kenapa, saudaraku? Kalau bukan itu misi kita, maka gagal kita memperkenalkan Yesus. Tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu yang saya tidak tahu. Tidak mungkin saya meyakinkan orang lain tentang sesuatu yang saya sendiri tidak yakin, saudara-saudara. Dan tidak mungkin saya 100% boleh, ya, untuk meyakinkan orang lain tentang seseorang kalau itu bagi saya sendiri tidak berarti. Itu tidak mungkin, ya, dan itu tidak ada nilainya, ya. Kalau hanya sekedar teori, ya, kita memperkenalkan kepada orang lain tapi kita sendiri tidak percaya. Saya melihat sendiri, mengalami sendiri beberapa tahun yang lalu waktu saya pergi ke tanah suci atau yang dikenal dengan kota Yerusalem di Israel, ya, di beberapa tempat-tempat bersejarah. Luar biasa, saudara. Guide yang menuntun perjalanan ini, yang memimpin perjalanan dengan begitu rupa menggambarkan semua perjalanan kehidupan Yesus. Tetapi dia sendiri tidak percaya kepada Yesus. Sedikit saya cerita, pada waktu saya tanya kepadanya, bagaimana engkau menceritakan tentang Yesus tetapi engkau sendiri tidak tertarik untuk menerima dia sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamat pribadimu? Apa dia katakan? Nah, ini kan hanya bicara soal perut, makanan, masa depan. Saya butuh uang. Ya. Orang-orang yang datang ke sini perlu mengerti, mereka tertarik tentang cerita itu, tentang Yesus itu, supaya berarti mereka sudah buang uang datang kemari. Ya. Itu urusan mereka. Urusan saya adalah bagaimana saya supaya mendapatkan mata pencaharian, mendapatkan uang. Saudara-saudara, luar biasa. Luar biasa. Ada banyak orang yang fasih menceritakan tentang Yesus, tetapi belum tentu menerima Yesus itu sendiri. Ini menjadi, ya, bahan yang sangat penting untuk kita pikirkan, ya, pada sepanjang hidup kita. Jika kesaksian kita tentang Yesus datang dari hati yang sudah diubahkan oleh kasih karunia, terpesona oleh karena kasihnya dan kagum kepada kebenaran, maka orang lain akan terkesan bagaimana kebenaran itu yang kita yakini mempengaruhi hidup mereka. Jadi apa yang sekarang ini penting sebenarnya membagikan kisah tentang Yesus adalah, ya, kuasa dari pengaruh yang kita sudah alami sendiri tentang Yesus. Kalau itu saudara tidak rasakan, saudaraku yang kasih, ya, mungkin kita masih perlu mendalami, kita perlu mempelajari, kita perlu mengimani tentang Yesus itu sendiri. Ketika Kristus yang menjadi pusat di setiap para ajaran kita, di setiap pengajaran kita, Alkitab mencerminkan akan karakternya. Dan saudara-saudara, kita, ya, mungkin, ya, lebih berharap orang yang mendengarkan firman itu, pengajaran itu, lebih baik pengaruhnya daripada kita hanya sekedar apa? Sekedar membayar hutang atau teori saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa harus Yesus yang menjadi dasar kesaksian kita? Dari semua kehidupan ini, dari semua ajaran kita, berita utama kita adalah yang bermanfaat untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Dan itu melalui siapa? Satu oknum, yaitu melalui Yesus Kristus.
Jadi tidak lari dari sana, ya. Kita harus bercerita kepada dunia ini bagaimana kita, ya, diubah oleh, ya, pengenalan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang lebih berkuasa, sebab kehidupan kita yang sudah diubahkan itu akan menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi pengaruh buat orang lain. Kalau itu tidak terjadi kepada kita, saudaraku yang kasih, apa yang kita mau ceritakan? Sebelum kita mengenal Kristus, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 3, kita semua ini sebenarnya sudah mati oleh karena pelanggaran dosa. Kita ini hidup dalam hawa nafsu daging. Kita ini memiliki pikiran yang jahat, orang-orang yang harus dimurkai. Kita berjalan tanpa tujuan dalam kondisi yang terhilang. Namun saudara-saudaraku, setelah kita mengenal Yesus di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-10 Efesus pasal 2, kita sekarang dihidupkan kembali, memiliki pengharapan. Melalui iman kita diselamatkan oleh kasih karunia, dan di dalam Yesus Kristus kita dibangkitkan dan diberi tempat di sorga. Ini luar biasa, saudara-saudara. Itulah sebenarnya yang menjadi jaminan yang membuat kita ini harusnya lebih senang menceritakan tentang Yesus. Kita tidak menceritakan tentang diri kita. Sangat disayangkan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang berdiri di mimbar, ya, di dalam gereja kita, bercerita di luar, tetapi bukan Yesus yang nomor satu yang diperkenalkan. Awalnya mereka ingin bersaksi, tapi kesaksian mereka bukan meninggikan Yesus, tetapi sepertinya menunjukkan diri, kebolehan mereka, kemampuan mereka, keberhasilan mereka. Gantinya Yesus yang telah memberikan hal itu kepada mereka. Itulah sebabnya kenapa pekabaran kita, ya, tidak membuahkan hasil, karena terlalu banyak kita ini berbicara tentang diri kita. Pelajaran sekolah Sabat sepanjang 1 minggu ini sedang merubah pola pikir kita, cara kita, bagaimana supaya orang lain diselamatkan oleh karena kuasa yang mengubah dari kesaksian pribadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita boleh melihat beberapa contoh di Alkitab ini. Orang-orang yang diubah oleh karena bertemu dengan Yesus. Contoh murid Yesus sendiri, Yohanes dan Yakobus, yang mereka dikenal sebagai anak-anak guru, ya, karena memiliki temperamen yang keras, ya. Dan saudaraku yang kasih, ya, ketika kedua murid ini, Yakobus dan Yohanes, melihat itu, mereka berkata, ya, pada satu kali mereka masuk ke, ya, Samaria, ya, mereka katakan, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit membinasakan orang-orang, ya, seperti yang dilakukan Elia? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, mereka menunjukkan emosi mereka melihat orang-orang berdosa yang ada di hadapan mereka, ya. Tetapi, ya, kita melihat kasih Yesus yang mengubahkan orang-orang yang tidak sabar ini tadinya, orang-orang emosional ini tadinya, ya, menjadi orang yang penuh dengan cinta kasih, menjadi orang-orang yang memperkenalkan Yesus lebih, ya, lembut. Kenapa? Dalam surat pertama Yohanes, kata kasih muncul hampir 40 kali, dan dalam berbagai bentuk muncul 50 kali, ya. Kenapa, saudaraku? Karena Yohanes sudah merasakan indahnya hidup di dalam Yesus. Yohanes bersaksi tentang apa yang dia lihat. Yohanes bersaksi tentang apa yang ia raba. Yohanes bersaksi tentang apa yang dia sudah rasakan tentang kebaikan daripada Yesus itu. 1 Yohanes 1, ya, ayat 1 sampai 4.
Kemudian kasih yang dikaruniakan Bapa itu kepada kita, oleh karena apa? Kita sudah diangkat, disebut menjadi anak-anak Allah. Yohanes mengajak untuk saling mengasihi di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11, dan Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat yang di dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, ajakan supaya mengasihi Allah dengan menuruti perintah-perintah Allah. Kenapa ini bisa terjadi? Oleh karena dia sudah merasakan kasih Tuhan yang mengubahkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita menekankan tadi adalah pertama, bahwa Yesuslah yang menjadi pekabaran kita, kehidupannya, perbuatannya, kasihnya, pengorbanannya kepada kita, dan pengalaman kita bersama dengan Dia. Lalu yang kedua, bahwa supaya orang lain bisa terpengaruh di dalam pengajaran, doktrin yang kita telah sampaikan, itu karena apa? Karena kita sudah lebih dahulu merasakan, sudah lebih dahulu meyakini, sudah lebih dahulu mendarah-dagingkan kebenaran ini. Kalau tidak, hanya sekedar untuk menyampaikan seperti tadi guide dari turis-turis yang ada di daerah Palestina dan di daerah Yerusalem sana. Saudaraku yang kasih, itu semua adalah sia-sia. Dan yang ketiga, pelayanan harus dilakukan dengan kasih. Pada waktu kita memperkenalkan Yesus, saudaraku, sama seperti Yohanes tadi, setelah dia bertemu dengan Yesus, maka dia menceritakan semua kebenaran ini tentang kasih. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang mengubahkan, kasih yang memberi kehidupan, kasih yang memberikan jaminan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah sebenarnya pekabaran kita. Penggunaan kekerasan sangat bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Allah. Allah menghendaki hanya pelayanan dengan kasih dan tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih itu sendiri. Alfa Omega jilid 5 halaman 16. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Kalau orang Sumatera ada HMH dulu, artinya holong mengalap holong, artinya kasih disambut dengan kasih. Saudaraku yang kasih, bukankah itu hal yang sangat indah? Menceritakan kisah tentang Yesus adalah satu hal yang sangat menarik bagi orang-orang yang berada di dalam kesusahan. Menceritakan kisah tentang Yesus adalah hal yang sangat menarik bagi orang-orang yang berada di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam penyakit, di dalam kekalutan. Kisah tentang Yesus adalah merupakan satu cerita yang sangat menghibur, baik bagi mereka yang sedang berduka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu orang yang kerasukan setan di Gerasa di dalam Markus pasal yang ke-5, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang, pulang ke rumahmu kepada orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Karena setelah dia sembuh, dia mau ikut Yesus, tapi Yesus katakan tidak, kau pulang, ceritakan
apa yang kau sudah alami. Dan orang itu pun pergi dan mulai bersaksi, memberitakan di daerah Dekapolis, 10 kota ya di sepanjang pantai Galilea. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu jauh lebih berkuasa, itu jauh lebih membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Makanya sekali lagi, pada waktu kita memberitakan, menceritakan tentang kebenaran, ceritakan kebenaran, jangan ceritakan diri, ceritakan Yesus itu yang sebenarnya. Seringkali kita terbentur dalam melayani karena kita seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang selalu menekankan tentang aturan-aturan, tradisi-tradisi, legalisme dalam hidup ini. Sebenarnya bukan itu pekabaran kita, saudara. Nah, saya mengalami pada waktu saya menjadi pelayan pertama kali setelah saya tamat dari pendidikan. Saya melihat dan itulah yang merubah saya. Pada waktu mulai datang kepada masyarakat di sekeliling gereja-gereja kita, saya mendengarkan nada-nada yang sumbang tentang gereja kita. Bagi mereka tidak tertarik gereja itu. Saya pelajari, saudara. Kenapa? Karena kita tidak memberitakan Yesus. Kita selalu memberitakan hanya peraturan. Kita memberitakan apa yang tidak boleh, apa yang dilarang, apa segala macam. Tapi kita lupa memberitakan Yesus itu yang pertama. Saudaraku yang kasih, mari kita berubah. Kenapa? Karena kesaksian kita memiliki satu jaminan yang datang dari Tuhan kita sendiri. Di dalam Yesaya 45 ayat 12, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Di dalam Roma pasal 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan, dikatakan di sini, karena iman kita harus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini semua jaminan bagi kita, dan ini yang kita harus sampaikan kepada dunia. Saudaraku yang kasih, sebelum Yesus itu kita perkenalkan, tidak ada arti ajaran, doktrin segala macam kita sampaikan. Itu tidak menarik bagi mereka, karena mereka belum mengenal siapa pemberi hukum itu. Mereka belum mengenal siapa sebenarnya yang memberikan hukum kasih itu. Mereka belum mengenal siapa sebenarnya yang memberikan perintah itu. Jadi saudaraku, saudarakan dulu Yesus yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan kasih. Itu sebab dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, demikian lah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan barang siapa memiliki aku, kata firman Tuhan, memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, maka ia tidak memiliki hidup. Jadi kalau kita lihat pelajaran ini sepanjang 1 minggu ini, di sini tidak berbicara tentang doktrin dan doktrin lebih dahulu, saudara. Di sini berbicara tentang Yesus. Dan kalau orang sudah menerima Yesus, dia juga akan menerima perintah-perintahnya. Jadi inilah sebenarnya pelajaran yang penting sepanjang 1 minggu ini. Sesuatu yang layak untuk disaksikan, sesuatu yang layak untuk dibicarakan. Yesus berkata, aku telah disalibkan. Rasul Paulus, maksud saya, berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, dan agar jangan kita diperhambakan lagi karena dosa. Oleh sebab itu, saudaraku, kesaksian kita harus selalu didasarkan
pada apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Ya. Jadi bukan bicara tentang aturan-aturan lebih dahulu. Itu penting saudara, dan itu harus disampaikan, tetapi itu bisa kita sampaikan setelah mereka mengenal Yesus. Ya. Ini dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan selama ini, itu yang saya lihat. Ya. Kenapa gereja kita sedikit terlambat di dalam menerobos ya, kegelapan di sekitar kita? Karena kita masih terbawa dari cara-cara orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Ya. Kita lebih banyak kepada semua yang terikat dengan diri kita. Kita lupa memperkenalkan satu sosok yang menyelamatkan kita, yaitu apa? Yesus Kristus. Ya. Semoga dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada satu minggu ini, kita dapat mengubah cara kita di dalam bersaksi. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai kutipan yang terakhir, ya, dikatakan begini: penghargaan yang berharga ini untuk memuji kemuliaan rahmat-Nya, bila didukung oleh sifat hidup serupa dengan Kristus, mempunyai satu kuasa yang amat menarik yang bekerja demi untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kecuali kehidupan kita ini sudah dikuasai oleh Kristus lebih dahulu, dan di mulut kita ini, di dalam pikiran kita, di dalam tindakan kita adalah Yesus nomor satu. Kecuali itu saudaraku, kita akan sulit untuk menarik jiwa. Mari kita ikuti Yesus sebagai teladan kita. Mari kita saksikan Dia dengan pengalaman yang kita sudah rasakan bersama Yesus. Kalau belum saudara, mulai hari ini mari kita belajar dulu lebih dalam lagi, supaya kita memiliki satu kerinduan yang besar dan memahami siapakah Yesus dalam hidup kita. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih Engkau berikan waktu bagi kami untuk mengingat kembali pelajaran sepanjang minggu. Dan biarlah kiranya Tuhan tolong kami, agar kami boleh memahami dan merasakan bagaimana Yesus dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.